Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Ar-Razi Hasyim dengan tema ilmu tersembunyi yang jarang diketahui. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan agar Buya Ar-Razi Hasyim dan keluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Namun saya perlu mengingatkan, ini sasaran empuk orang-orang yang anti maulid, anti Isra Mi'raj, anti kajian Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam kemarin kita singgung sedikit. Ya. Ini hadis, jadi beliau akan sebutkan satu hadis, tapi hadis ini hanya masyhur di kalangan ahli sirah dan sarirah, ahli sirah nabawi dan ahli hakikat. Tapi hadis ini tidak masyhur di kalangan ahli hadis. Apa kata beliau? Akhraja Abdul Razzaq, meriwayatkan Imam Al-Hafiz Abdul Razzaq. Imam Abdul Razzaq ini semasa dengan Imam Syafi'i, gurunya Ahmad bin Hanbal. Imam Abdul Razzaq ini tinggalnya di Son'a, punya kitab judulnya Musannaf. Kitab ini sudah banyak yang tercecer kertasnya. Salah satu yang tercecer, kata Imam Suyuti, hadis ini. Apa hadisnya? Bisanadihi an Jabir, dengan sanadnya kepada Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhuma. Qal, beliau berkata, qultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi, ya, wahai Rasulullah, demi ayah bundaku, akhbirni an awwali syai'in khalaqallahu qabla al-asya. Tolong wahai baginda Rasulullah, kabarkan kepada kami, apakah yang pertama kali Allah ciptakan sebelum alam semesta ini ada? Qala sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, ya Jabir, Inna Allah khalaqa qabla al-asya nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Wahai Jabir, sungguh Allah menciptakan sebelum alam semesta, yaitu nur nabimu. Maksudnya yang ngomong, siapa itu yang ngomong? Baginda Rasulullah SAW. Dari nurnya langsung nurullah, maka bernamalah sang baginda Sayyidina Muhammad Habibullah, Sayyidina Muhammad Nurullah. Jadi kalau ziarah ke sana, ada yang mau umroh nanti, silakan bacakan kalimat ini. Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Habiballah, 3 kali. Lalu ganti, Assalamualaikum ya Nurullah, Nurallah. Ya, kalau orang Indonesia sulit baca Nurallah, boleh Nur Allah gitu. Ya, baca 3 kali, lalu bacakan Al-Fatihah, pasti dijawab. Cuma ada yang dengar, ada yang nggak dengar. Kenapa? Ada yang lagi kena flu telinga batinnya, ya, sehingga dia nggak bisa dengar. Tapi minimal ruh itu mendengar, penciriannya satu, air mata mengalir, bulu roma berdiri. Berarti ruhnya merasakan dijawab. Karena ruh menjawab, yang merasakan ruhani. Ruhani yang saat itu tidak siap, tidak akan dapat merasakannya. Bengong-bengong aja, kan banyak orang pergi ke tanah haram cuma bengong-bengong doang, ngeliatin orang lewat, rame ya, begini aja terusnya, capek. Maka sebelum ke tanah haram belajar zikir dulu, sehingga ketika di sana nggak bengong, nggak ngelirik-ngelirin cewek Turki itu ya. Ya, tahu nggak cewek Turki, Pak? Cantik ya? Oh, Rasulullah SAW lebih indah dari cewek Turki. Hadis ini tidak sampai derajat sahih. Nah, ini perlu kami garis bawahi ya. Terus kenapa disebut di dalam kitab? Nah, kalau yang mengerti ilmu hadis, ilmu takhrij hadis, menghukumi hadis dan menyebutkan sumbernya, itu ulama kita bertasyaddud, mereka ketat, mereka keras jika berkaitan dengan bab halal dan haram. Kata Imam Ahmad, idza rawaina fil halal wal haram tasyaddadna. Jika kami meriwayatkan hadis tentang halal haram, hukum
baru kami cari hadis yang sahih dan hasan aja, yang dhaif ditinggal. Tapi kalau dalam bab sejarah, bab hakikat, bab ma'rifat nggak ada masalah. Siapa yang mencontohkan ini? Maulana Al-Habib Ali Al-Habsyi. Ada yang meragukan keilmuan beliau? Kalau meragukan ilmu Ar-Razi boleh. Cuma antum boleh ujian disertasi dulu ya. S3 dulu katanya. Ini canda Pak ya, jangan serius-serius amat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada hadis yang lain. Ini hadisnya sampai derajat hasan, diriwayatkan oleh banyak imam, salah satunya Imam Abu Nuaim, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu awwalan nabiyyin. Seingat saya juga ada di riwayat Tabrani. Aku adalah awalnya para nabi. Nabi pertama siapa? Di sorga, di alam. Ini hadisnya. Kuntu adalah ku awalan nabiyyin fil khalq. Nabi pertama di kalangan makhluk yang dicipta. Baik itu untuk malaikat, untuk manusia, untuk jin, semuanya. Nabi pertama siapa? Tapi yang diciptakan di surga siapa? Nabi Adam. Hampir salah nih Ustaz ya. Ya. Ini bukan ujian disertasi, ya, aman. Itu surga dicipta setelah Arash. Arash dicipta setelah Nur Nabi Muhammad SAW. Lebih tua mana surga sama Nur Nabi Muhammad SAW? Iya. Nabi Adam dicipta dari tanah surgawi. Jadi muliaan mana? Tuaan mana? Tuaan Nabi pertama. Namun secara ilmu sejarah, nah ada namanya ilmu tarikh. Nabi pertama Nabi Adam. Tapi mau kelompok sebelah enggak, Nabi pertama Nabi Nuh. Nabi Adam bukan Nabi katanya. Enggak connect ya. Kalau baca hadis ini tambah pusing dia. Nabi itu, Nabi Muhammad SAW, Nabi pertama. Mulai dari nurnya sudah Nabi. Ya, inilah yang disebut dalam hadis Imam Tirmizi. Kata Sayyidina Abu Hurairah, qil, ada yang bertanya, yuqalu lahu, ada yang bertanya kepada baginda Rasulullah SAW. Wahai baginda, kapan engkau ditetapkan jadi nabi? Kapan engkau jadi nabi? Apa jawaban beliau? Kuntu nabiyan, aku sudah jadi nabi. Adam masih ruh dan tanah, belum dicipta. Cuma ada yang salah paham dalam bab ini, ya. Dia anggap ini hadis mengenai ilmu Allah. Bukan, ini bukan ilmu Allah, ini tentang nur Allah. Kalau dalam ilmu Allah sama semua. Ilmu Allah qadim, maha terdahulu, tidak berawal. Tapi kalau Nur Muhammad dicipta, itulah yang pertama dicipta. Tapi beliau mengatakan di ujung hadis, wa akhiruhum fil ba'si, akulah yang paling akhir diutus. Tuh beda nabi dengan utusan. Ya, jadi jika ada di hadis Imam Tirmizi, Ibnu Asakir, wa bu'itsa fil arba'in, dia dibangkitkan pada umur 40, bukan diangkat jadi nabi. Jadi nabi awal, baru dicipta sudah diangkat. Beda ya. Maka pelajaran-pelajaran di sekolah kita kalau ada yang keliru harus diluruskan. Masa baca berjanji hampir tiap minggu, simtid duror hampir tiap minggu, tapi itu nggak diluruskan. Ya, masih tidak mampu membedakan antara bi'sah, bu'itsa dengan nubuwah, kenabian.